Shalom rekan-rekan, apa kabar? Hari ini saya akan share tentang 12 konsep keselamatan. Kita tahu bersama bahwa keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, kalau kita di dunia ini saja ingin supaya kita mendapat selamat, misalnya kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat jalan, ya kan? Ada orang tua yang memberi nama kepada anaknya selamat. Itu adalah sebuah harapan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kita di dunia. Apalagi berkaitan dengan masa depan kekal kita nanti di dalam kekekalan. Tentu setiap orang ingin memastikan keselamatannya di sana. Itulah sebabnya orang beragama, orang mencari Tuhan, orang mencari jalan keselamatan. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa memastikan bahwa mereka akan selamat masuk dalam kerajaan surga nantinya. Ya kan? Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali, yang kita semua pasti membutuhkannya. Saya akan membahas berkaitan dengan pandangan iman Kristen. Apa itu keselamatan secara etimologi dan apa yang terkandung di dalam konsep keselamatan itu sendiri. Nah, saya akan membagi PowerPoint-nya. Jadi dalam kesempatan ini, saya akan membahas apakah yang dimaksud dengan keselamatan. Saya akan bahas secara tuntas ya. Nanti saudara-saudara yang ingin terlibat boleh aktif dalam kolom chat. Yang belum jelas silahkan menanyakan di kolom chat-nya. Jadi saya akan membahas secara tuntas apakah yang dimaksud dengan keselamatan dan bagaimanakah caranya seseorang dapat diselamatkan. Nah, pertanyaan yang penting bagi setiap kita adalah bagaimanakah caranya agar saudara bersama Allah di dalam surga? Setiap kita kalau ditanya, apakah ketika kita meninggal nanti ingin di neraka atau di surga? Pasti harapan kita adalah tentu saja di surga. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa kita akan ada di surga bersama dengan Allah? Ada dua pertanyaan diagnosa. Yang pertama, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Ya kan? Jadi hari-hari ini kita lihat bahwa angka kematian ya, karena COVID-19 nanjak tinggi. Kuburan sudah penuh dan tenaga-tenaga yang menguburkan sudah kewalahan, kelelahan. Oleh karena banyaknya orang yang bertumbangan, banyaknya orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, tidak menjadi jaminan apakah kita akan juga terpapar COVID-19 dan akan meninggal atau kita akan survive. Itu tidak jaminan. Tapi seandainya kita dipanggil Tuhan hari ini, baik itu melalui COVID-19 atau mungkin melalui hal yang lain, apakah saudara yakin bahwa saudara masuk surga? Nah, kalau jawaban saudara adalah yakin, pertanyaan diagnosa yang kedua adalah, jika saudara meninggal dunia dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apa jawaban saudara? Apakah saudara akan menjawab, saya kan orang saleh, saya kan orang yang suka berbuat baik kepada sesama, saya kan orang yang rajin beribadah, saya kan orang yang beragama. Apakah saudara yakin bahwa jawaban-jawaban itu menentukan saudara untuk diizinkan masuk dalam surga bersama-sama dengan Allah? Nah, kita akan membahas jawaban ini. Sebetulnya secara umum ada dua pandangan besar berkaitan dengan keselamatan di dalam iman Kristen. Ya, yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa orang diselamatkan itu hanya karena anugerah semata-mata. Jadi tidak ada campur tangan manusia, tidak ada usaha manusia, tidak ada free will, tidak ada kebebasan manusia dalam hal ini.
only by grace, ya, hanya oleh karena anugerah semata-mata. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak demikian. Keselamatan itu adalah tanggung jawab manusia sendiri, usaha manusia sendiri. Manusialah yang harus datang kepada Tuhan, manusialah yang harus bertobat. Nah, seringkali pandangan yang seperti ini berbenturan. Sebetulnya bahwa pandangan-pandangan ini berawal dari pertengkaran teologis yang dimulai dari sejak di Eropa pada abad pertengahan. Konsep keselamatan hanya anugerah semata-mata disebut sebagai grace salvation, sedangkan usaha manusia itu disebut lordship salvation. Konsepnya tadi yang sudah saya terangkan, ada yang mengatakan bahwa keselamatan hanya karena anugerah semata-mata, tapi ada yang mengatakan tidak demikian, itu adalah tanggung jawab manusia bagaimana dia mengiring Tuhan, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, bagaimana dia setia mengikut Tuhan sampai akhir, itu yang menentukan. Ya. Nah, sebetulnya grace salvation itu muncul dari Calvinist theology yang berpusat pada gerakan reformatoris, ya, yang dimulai oleh Martin Luther dan John Calvin, yang mempunyai pandangan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah saja. Nah, beberapa gereja, beberapa sekolah teologi di Indonesia menganut pandangan ini. Sedangkan lordship salvation itu dari pandangan Arminian theology. Ya, Arminian theology. Nah, memang kalau diilustrasikan bisa digambarkan seperti ini. Arminian itu adalah seperti teologi kucing, ya. Teologi kucing. Pernah lihat bagaimana seekor kucing, seekor induk kucing membawa anaknya. Dia akan menggigit leher dari anak itu dan membawa anaknya ke tempat yang dikehendakinya. Kita lihat di situ bahwa tidak ada campur tangan, tidak ada andil dari anaknya. Sepenuhnya itu dilakukan oleh induknya. Itulah sebabnya Arminian itu disebut sebagai teologi kucing. Calvinis, ya, Calvinis teologi disebut sebagai teologi kucing. Tetapi yang Armenian teologi disebut sebagai teologi monyet. Kalau kita lihat bagaimana induk monyet itu membawa anaknya, induknya sama sekali tidak memegangi anaknya, tapi anaknya lah yang memegangi induknya. Ya, induk itu akan bergelayutan dari satu dahan ke dahan yang lain, bergelayutan dari satu pohon ke pohon yang lain. Sedangkan anaknya lah yang harus berpegangan kepada induknya. Kalau anaknya tidak berpegangan, maka anaknya bisa jatuh dan bisa mati. Jadi semua tergantung pada anaknya. Mana yang benar? Teologi kucing atau teologi monyet? Arminian teologi atau Calvinist teologi? Nah, inilah yang dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, mengalami benturan di dalam teologi kekristenan. Baik dalam gereja-gereja Tuhan ataupun dalam sekolah-sekolah teologi. Yang satu merasa benar, yang lain merasa benar, sehingga menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya cara pandang kita harus cara pandang yang komprehensif. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh almarhum Dr. Chris Marantika ketika saya belajar soteriologi dari beliau. Satu statementnya yang terkenal, dia berkata begini, when I pray, I am a Calvinist. But when I preach, I am an Arminian. Ya. Kalau saya berdoa, saya itu seorang yang Calvinis, yang hanya berharap pada anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Tidak ada dalam diri saya yang membuat Tuhan itu untuk mendengar doa saya. Saya hanya bergantung kepada anugerah Tuhan semata-mata. Tapi kalau saya berkhotbah, saya adalah seorang Arminian yang menuntut tanggung jawab pada pendengarnya. Engkau harus terima Yesus hari ini. Kalau engkau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau mati binasa dan masuk ke dalam neraka. Jadi jangan tunda lagi, percaya Yesus hari ini. Ya, Arminian kan begitu, menuntut tanggung jawab dari seorang manusia. Nah, apakah berarti bahwa Dr. Chris Marantika ini adalah seorang yang tidak tetap dalam pendiriannya? Ada orang yang
berkata bahwa Pak Kris bersifat bunglon ya, bersifat bunglon ke sana kemari gitu, berdiri di dua kaki. Tetapi tidak demikian, cara berpikir Pak Kris adalah cara berpikir yang komprehensif. Nah, demikianlah kita memandang keselamatan ini. Kita harus melihatnya secara komprehensif, tidak hanya satu pihak saja. Ya, mengapa pikiran kita selalu dibuat melakukan perbandingan atau pertentangan? Kalau saya seorang Calvinis, saya akan menolak Arminian. Kalau saya seorang Arminian, saya akan menolak pandangan dari Calvinis. Mengapa demikian? Karena kita dipengaruhi oleh pola pikir Barat. Tahukah kita bahwa pola pikir Barat itu adalah pola pikir Oksidental, sedangkan pola pikir Timur itu adalah pola pikir Oriental. Orang Barat itu bersifat individualistik, sedangkan orang Timur itu berpikir komprehensif. Orang Barat itu selalu kompartemental, ya, membandingkan satu dengan yang lain. Tapi orang Timur itu bersifat koheren, ya kan? Nah, bersifat harmonis juga dan bersifat seimbang. Itu adalah pola pikir dunia Timur. Karena itu jangan kita meneruskan pertengkaran yang sudah dimulai di Barat antara Calvinis dan Arminian, lalu kemudian kita menjadi teologi fotokopi, ya, kita hanya menjadi corong teologi dari para teolog-teolog yang ada di Barat, yang ada di Eropa. Itulah sebabnya pertengkaran yang dimulai di sana kita lanjutkan lagi di sini. Kita harus mendekati konsep pemahaman ini dalam pola pikir Timur yang bersifat komprehensif, koheren, harmonis, dan seimbang. Dan saya pikir memang Alkitab memaparkan kedua-duanya. Alkitab memaparkan berkaitan dengan keselamatan karena anugerah, tetapi juga ada tanggung jawab dari manusia. Nah, doktrin keselamatan itu penting bagi kita, oleh karena yang pertama ada kutub di atas orang yang menyampaikan Injil yang lain. Ini serius karena apa? Keselamatan itu kan berkaitan dengan masa depan kekal kita. Apakah kita akan ada di surga? Apakah kita akan ada di neraka? Jadi ini sangat penting. Jadi kalau seseorang keliru doktrin keselamatannya, pemahaman tentang keselamatannya keliru dan dia sampaikan itu kepada orang lain, tidakkah itu menyesatkan orang? Kalau pandangan keselamatan itu adalah pandangan yang keliru, orang yang mempercayainya itu akan terjerumus masuk dalam kekekalan di neraka. Celaka sekali orang yang menyampaikan itu. Itulah sebabnya perlu untuk orang yang menyampaikan mempunyai pemahaman pandangan yang jelas apa itu doktrin keselamatan. Sebab kutuk anatema ada di atas orang yang menyampaikan Injil yang lain. Kita harus memastikan bahwa Injil yang kita sampaikan adalah Injil yang benar, ya, bukan Injil yang salah. Yang kedua, doktrin keselamatan sederhana tapi kompleks. Ada orang yang menyederhanakan dengan berkata orang diselamatkan karena iman, titik. Ya. Itu menyederhanakan. Padahal berkaitan dengan konsep keselamatan, ada banyak sisi-sisi yang harus dijawab. Karena itu kita harus membahas, harus mengerti doktrin keselamatan ini secara komprehensif, secara lengkap. Ya. Lalu pentingnya kita mempelajari doktrin keselamatan, sebab doktrin keselamatan bergantung pada kredibilitas sang juru selamat itu sendiri. Kalau yang kita percaya untuk dapat membawa kita sampai ke surga ternyata adalah seorang yang tidak memenuhi syarat, jelas itu akan mencelakakan kita, itu akan membuat kita akan binasa sampai selama-lamanya. Tetapi kalau juru selamat yang kita percaya adalah kredibel, maka kita dapat yakin akan masa depan kekal kita dalam kerajaan surga. Haleluya. Selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan etimologi keselamatan, arti kata dari keselamatan.
Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ada 3. Sorry, ada 1 ya, nanti dalam bahasa Ibrani yang ada 3. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu adalah sozo. Sozo itu punya pengertian menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan. Nah, dalam kaitannya dengan manusia, ini adalah menyelamatkan manusia dari kematian atau mempertahankan hidupnya, menurut definisi dari W. Wilson. Jadi bahasa Yunani menunjukkan bahwa berkaitan dengan keselamatan bukan saja berkaitan dengan arti yang lahiriah, yaitu menjadi sehat, menyembuhkan, tetapi juga punya pengertian yang rohani, yaitu menyelamatkan manusia dari kematian atau mempertahankan kehidupan kekal itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani ada 3. Yang pertama adalah yasa, kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan, lalu melepaskan dari kehancuran moral dan memberi kemenangan. Yang kedua adalah shalom. Ya, kita sering ucapkan ini ya, shalom. Artinya adalah damai sejahtera dan sehat. Lalu juga ada salem. Salem itu persembahan syukur bagi suatu kebebasan. Jadi ini secara arti kata ya, arti kata dari keselamatan dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli dari Alkitab. Selanjutnya, berbicara mengenai keselamatan, kita harus melihat korelasi antara Allah dan penyelamatan manusia itu sendiri. Titik awal penyelamatan dari pribadi Allah sebab Dia Maha Suci dan tidak ada ruang dalam hadiratnya bagi orang yang tak suci. Pribadi Allah itu Maha Suci. Surga tentu saja itu adalah kudus. Dan itulah sebabnya manusia yang berdosa tidak mendapat tempat di sana. Tidak mendapat tempat di surganya Tuhan. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, Allah mengambil inisiatif pengadaan jalan keselamatan. Ya, dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Itu dikatakan Allah kepada ular yang tidak lain adalah iblis itu sendiri. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu. Apa arti dari keturunanmu? Apakah iblis itu punya keturunan? Tidak. Tapi itu menunjukkan pada orang-orang yang berpihak kepada iblis secara turun-temurun. Ya, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu adalah keturunan dari Hawa. Dan secara progresif Alkitab memberi tahu kita bahwa keturunan Hawa itu adalah yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tapi keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri, akan meremukkan kepalamu. Dan janji itu digenapi melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menghancurkan kepala ular tua, menghancurkan pekerjaan iblis, sehingga manusia mendapat jalan keselamatan. Nah, Allah adalah kasih, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ayat 16. Jadi inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia didasarkan atas sifatnya, karena Dia kasih. Dia mengasihi manusia, meskipun manusia itu sudah berdosa. Tetapi Allah tidak mau melihat manusia itu terjerumus ke dalam dosa untuk selama-lamanya. Allah berkepentingan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Jadi karena kasihnya. Yang kedua, Allah adalah terang. Padanya tidak ada tempat bagi kegelapan. Tapi manusia hidup dalam kegelapan dosa. Jadi Allah mengambil inisiatif untuk membebaskan manusia dari dosanya. Supaya manusia itu boleh masuk ke dalam terang. Dan Allah adalah roh, mengendaki persekutuan dengan manusia. Allah sangat rindu, ya, kerinduan terbesar Allah adalah
manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu kembali dalam persekutuan dengan Dia. Itulah sebabnya Allah merencanakan penebusan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sifat Allah yang paling menonjol dari kepribadiannya adalah kasih karunia atau anugerah. Dan Yesus Kristus adalah wahyu tertinggi dari anugerah Allah. Dan inilah keunikan kekristenan. Ya. Jadi Tuhan tahu bahwa tidak mungkin manusia itu diselamatkan dari dirinya sendiri. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak ada sesuatu pun yang baik dari dalam dirinya yang membuat dia bisa bangkit dan bisa menuju kepada Allah. Segala perbuatannya itu adalah jahat semata-mata di hadapan Tuhan. Jadi tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan anugerahnya, bukan berdasarkan kebaikan dalam diri manusia itu. Seorang teolog yang sangat terkenal bernama C.S. Lewis, dia mengatakan bahwa kasih karunia merupakan keunikan kekristenan dibanding dengan keyakinan lainnya di dunia ini. Kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Tuhan menyelamatkan kita berdasarkan kasih karunia-Nya, sebab Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Proses kebutuhan manusia terhadap anugerah Allah, yang pertama manusia diciptakan dalam kehendak bebas. Ya, kita tahu bahwa manusia tidak diciptakan seperti robot, tapi ada free will, ada kehendak bebas yang dalam bahasa Ibrani yetzer hara. Ya, manusia diberikan pilihan, dan manusia menggunakan pilihan itu sehingga dia jatuh dalam dosa. Jadi jatuh dalam dosa ini bukan karena dorongan dari Tuhan, tentu saja, bukan inisiatif Tuhan, bukan. Tapi ini karena free will manusia, kehendak bebas manusia. Ya, itu disebut sebagai willful sinner. Jadi manusia jatuh dalam dosa atas kehendaknya sendiri. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia diperbudak oleh dosa, yang disebut sebagai enslaved sinner. Jadi manusia diperbudak oleh dosa. Manusia tidak berdaya untuk melawan dosa. Pikirannya dikuasai oleh dosa. Kehendaknya dikuasai oleh dosa. Hatinya dikuasai oleh dosa. Seluruh hidupnya dikuasai oleh dosa. Sehingga manusia tidak berdaya terhadap dosa. Diperbudak oleh dosa itu sendiri. Sehingga kondisi manusia yang demikian disebut sebagai bejat total atau total depravity. Meskipun bukan penghapusan total atau total extinguishing. Jadi masih ada manusia untuk bisa berbuat baik, tetapi tidak ada bagian dalam diri manusia yang tidak terselar oleh dosa, yang tidak tercemar oleh dosa. Seluruh kondisi hidupnya sudah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak satu pun dari dalam bagian diri manusia yang membuat dia layak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya manusia butuh anugerah Allah untuk keselamatan. Itu tadi yang saya katakan. Jadi tidak ada dalam diri manusia yang bisa membuat dia untuk menjangkau Allah, untuk mendekat kepada Allah. Karena dia sudah diperbudak oleh dosa. Dia sudah bejat total, rusak total dalam dirinya. Sehingga hanya oleh
anugerah Allah semata-mata manusia dapat diselamatkan. Ya, bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaannya. Arti anugerah dalam perjanjian lama dari kata chen, dari akar kata kanan yang artinya membongkok atau merendahkan diri untuk menurunkan perhatian atau kasih. Ayat-ayatnya ada dalam Keluaran 33 ayat 13, 34 6 sampai 8, Yeremia 31 ayat 2, Sakaria 12 ayat 10, Ayub 33 24, Mazmur 26 ayat 11b. Jadi nanti saudara boleh membuka ayat-ayat ini dan mempelajarinya, arti anugerah dalam perjanjian lama. Kemudian pengertian dari chen itu pemberian yang cuma-cuma dari yang superior kepada yang inferior, yaitu sesuatu yang tak disangka-sangka dan tidak ada kelayakan dari si penerima. Itulah anugerah. Ya, jadi Tuhan itu adalah superior, manusia itu adalah inferior. Manusia sebagai inferior tidak mungkin menjangkau yang inferior. Itulah sebabnya Tuhanlah yang superior itu yang mengambil inisiatif ya untuk memberikan sesuatu yang cuma-cuma kepada manusia, yaitu keselamatan, sesuatu yang tak disangka-sangka dan tidak ada kelayakan dalam diri manusia. Yang kedua, arti chen adalah pembebasan dari kesulitan hidup sehari-hari dalam konteks yang berbeda dan ada penebusan dari dosa. Kata yang kedua adalah chesed. Yang pertama chen, yang kedua adalah chesed. Yang berarti pemberian yang disertai rasa kasih yang dalam karena hubungan yang intim antara superior dan inferior. Ya, ayat-ayatnya ada dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 8, ya. Itu berarti persekutuan dengan Allah. Lalu dalam Yeremia 16 ayat 5, penarikan chesed berarti murka Allah. Ya. Lalu 1 Samuel 12 ayat 11, kata chesed itu berarti pelepasan dari musuh. Lalu Mazmur 54 ayat 9, itu chesed berarti adalah pelepasan dari kesesakan. Lalu dalam Mazmur 86 ayat 13, kata chesed itu berarti pelepasan dari Sheol atau dari dunia orang mati. Tetapi juga dalam Keluaran 20 ayat 6 dan 2 Samuel 7 ayat 15, chesed itu menjadi dasar perjanjian Musa dan Daud. Dan dalam Bilangan 14 ayat 29, Mazmur 51 ayat 3, chesed itu dikaitkan dengan pengampunan dosa. Dan terakhir dalam Mazmur 42 ayat 9, kata chesed itu dikaitkan dengan pemeliharaan dunia ini. Itu kata chesed dipakai dalam beberapa pengertian. Kesimpulan konsep anugerah dalam perjanjian lama, anugerah Allah adalah karakter Allah yang hakiki dan yang ditanamkan juga kepada karakter manusia. Chen adalah suatu sikap tanpa pamrih oleh yang superior kepada yang inferior, ya, dari Allah kepada manusia, terutama berhubungan dengan berkat-berkat pembebasan dari kesulitan hidup sehari-hari. Sedangkan chesed adalah kasih setia yang teguh antara dua kelompok yang mempunyai hubungan kekeluargaan, khususnya hubungan Allah dan umatnya. Seringkali di perjanjian lama itu dikaitkan dengan Allah dan Israel, umatnya. Nah, cara Allah menyatakan anugerahnya dan cara manusia menyikapinya dalam perjanjian lama, cara pernyataan anugerah Allah yaitu secara langsung dan subjektif. Jadi Allah menyatakan kasih karunia-Nya secara langsung kepada pribadi-pribadi, kepada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Misalnya kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8. Saat murka Allah melanda seluruh dunia dan hendak menghukum seluruh dunia ini dengan air bah. Namun Nuh, dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Pengalaman yang sama dialami oleh Abraham dalam Kejadian 18 ayat yang ketiga. Abraham mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Meskipun usia dia sudah 99 tahun, meskipun Sarah sudah mati haid, ya, menopause yang sudah tidak mungkin punya anak, tetapi
Abraham mendapat kasih karunia Tuhan akan mempunyai anak dan anaknya akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Kemudian pengalaman Yakub juga dalam Kejadian 32 ayat 10. Yakub yang sebetulnya masa lalunya buruk, ya, dia menipu ayahnya, dia menipu pamannya, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Yakub sehingga Yakub menjadi bapa leluhur dari keturunan Mesias yang dijanjikan. Juga pengalaman Yusuf yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan pengalaman Musa dalam Keluaran 33 11-17. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang kepada mereka Allah memberikan kasih karunia-Nya secara langsung, secara subjektif. Itu dalam Perjanjian Lama. Peranan iman sangat penting sebab keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan sebagai tanggapan iman. Jadi meskipun itu secara subjektif kepada tokoh-tokoh itu, namun tanggapan iman mereka terhadap anugerah Allah itu juga penting, ya. Jadi dalam keselamatan tanggapan manusia itu juga penting. Yahweh adalah sasaran iman dalam Bilangan 14 ayat 11, 20 ayat 12, dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, dalam Yunus 3 ayat yang kelima. Jadi yang menjadi pusat atau sasaran dari iman itu adalah Allah Yahweh. Yahweh adalah nama pribadi dari Allah Israel. Seringkali dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan kata Tuhan, tapi huruf besar semuanya. Itu yang menjadi sasaran iman. Jadi kalau orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama diselamatkan oleh apa? Diselamatkan oleh iman juga. Iman kepada siapa? Iman kepada Yahweh, kepada pribadi Allah Israel itu sendiri. Allah Juru Selamat sebagai sarana iman. Dalam 2 Samuel 22 ayat 3, 1 Samuel 2 ayat 1, untuk menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan lain selain dalam Allah Juru Selamat, yaitu Yahweh Allah Israel itu sendiri. Nah, sekarang arti anugerah dalam Perjanjian Baru dari kata charis, ya. Nah, tapi kata charis kita harus selidiki dalam literatur Yunani dulu. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, di mana budaya Yunani, budaya Helenistik itu menguasai pada masa Perjanjian Baru. Tulisan-tulisan bahasa percakapan antar bangsa menggunakan bahasa Yunani. Jadi kita perlu melihat latar belakang penggunaan kata charis dalam literatur Yunani. Ada beberapa pemakaian. Yang pertama, kata charis dipakai untuk menunjukkan suatu keindahan dalam bentuk yang objektif, ya. Atau juga secara subjektif sikap batin yang dirasakan oleh seseorang. Rasa syukur, perasaan timbal balik dari penerima itu juga adalah kata charis. Juga syukur bagi kepentingan untuk memperoleh sesuatu, itu juga kata charis, walaupun ini yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab, ya. Ini dalam literatur Yunani saat itu di luar Alkitab, ya. Nah, sekarang dalam Perjanjian Baru atau dalam Alkitab, apa sih kata charis itu? Charis adalah pernyataan kasih Allah tanpa disebabkan kebaikan manusia. Jelas sekali itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 23, Roma 11 ayat yang ke-6, 2 Korintus 4 ayat 15, 2 Korintus pasal 6 ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Jadi dalam ayat-ayat ini menunjukkan charis itu berarti pernyataan Allah tanpa disebabkan kebaikan manusia. C.S. Speyer dia berkata tentang charis itu, ya, agak panjang tapi ini komplit, ya. Ini lengkap pernyataan dari C.S. Speyer ini. Charis adalah perbuatan Allah yang berhubungan dengan hal-hal rohani, di mana Allah menurunkan pengaruh kesuciannya kepada jiwa manusia
dan mengizinkan mereka percaya kepada Kristus Tuhan, dan juga ini menyangkut pemeliharaan, menguatkan dan menumbuhkan iman mereka oleh karena pengetahuan dan kasih, serta menggalakkan mereka untuk berlatih menghasilkan buah Kristus. Jadi konsep karis yang adalah kasih karunia ini berkaitan dengan penyelamatan manusia dari dosanya, memastikan hidup kekal di dalam kerajaan surga, tapi juga menyangkut penjagaan Allah terhadap manusia selama dia masih hidup di dalam dunia ini. Luar biasa ya. Jadi itu semua terkandung dalam anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kata karis di Perjanjian Baru. Kata karis juga berarti pengucapan syukur dalam 1 Timotius 1 ayat 12, 2 Timotius 1 ayat 3, 1 Korintus 15 ayat 57. Kata mengucap syukur dari kata eukaristeo, ya, ada tengahnya ada karisnya. Eukaristeo. Jadi bisa berarti ucapan syukur. Lalu pernyataan berkat. Yang pertama, berkat anugerah keselamatan oleh Yesus, ya, Kristus pribadi sebagai wujud anugerah kebenaran, seluruh kondisi akibat keselamatan seseorang, berkat-berkat sementara di dunia sebagai akibat dari seseorang manusia baru. Itu tadi yang saya katakan. Jadi kata karis itu berkaitan dengan keselamatan yang diterima oleh seseorang, bukan berdasarkan perbuatan baiknya, tapi karena anugerah Allah semata-mata yang manusia meresponinya dengan iman, tapi juga itu berkaitan dengan penjagaan Allah terhadap manusia selama dia hidup di dalam dunia ini. Pemakaian kata karis yang lain dari kata karito yang artinya memberikan anugerah terhadap seseorang dalam Lukas 1 ayat yang 28. Juga dipakai untuk kata karisma yang berarti karunia rohani. Ya, karunia rohani dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12, Efesus 4 ayat 3 sampai 16. Karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia menasehati, karunia melayani, karunia membagi, dan sebagainya. Itu disebut sebagai karismata, ya. Karismata. Jadi itu karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus untuk pelayanan. Oke, nah berbicara mengenai anugerah, grace, ya, itu ada dua, yaitu yang pertama adalah common grace, anugerah yang umum, yang kedua adalah special grace, anugerah yang khusus. Common grace, anugerah yang umum, ini diterima oleh semua manusia. Ya, ini pemberian Allah, datangnya dari Allah, tapi diberikan kepada semua manusia. Apa itu? Yang pertama, kenyataan fisik, nafas, dan hasil ladang. Jadi kalau kita bisa bernafas, itu karena anugerah Allah. Kalau ladang kita menghasilkan ya tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, itu anugerah Allah. Lalu matahari, hujan, dan makanan, dalam Matius 5 ayat 44-45, itu juga adalah anugerah Allah. Ya. Musim buah, dalam Kisah para Rasul 14 ayat 16-17, itu juga adalah anugerah yang datang dari Allah. Selanjutnya, kenyataan intelektual, yaitu segala ilmu dan teknologi dari orang yang tidak percaya sekalipun adalah anugerah Allah. Mengapa demikian? Karena dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapa. Jadi kita manusia terlahir di dalam dosa, dan kita tahu bahwa orang yang berdosa itu adalah budak dari iblis. Dan iblis itu adalah bapa dari segala penipu. Itulah sebabnya orang yang sebenarnya, ya, yang belum percaya, itu pikirannya tidak bisa mengenal kebenaran. Tidak bisa berpikir rasio. Tapi kenyataannya, faktanya, orang yang belum percaya pun
bisa berpikir secara intelektual, bisa berpikir secara rasionalis. Mengapa demikian? Itu anugerah Tuhan. Ya, itu anugerah Tuhan, tapi anugerah yang umum. Lalu kenyataan moral, hati nurani, perbuatan baik, ya kan. Sebetulnya kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita ini dikuasai oleh dosa. Dan dosa tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Tapi faktanya, orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus masih bisa berbuat baik. Bagaimana dong itu? Itu anugerah Tuhan, tapi anugerah yang umum. Ya. Kemudian kenyataan kreatif, seni lukis, seni musik, atletik, dan lain sebagainya, itu juga adalah anugerah Tuhan. Mengapa? Karena dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2 berkata bahwa sebetulnya kamu sudah mati terhadap dosa-dosamu. Ya. Jadi orang yang masih hidup dalam dosa seharusnya dia tidak bisa berpikir kreatif karena dia mati, pikirannya mati, dikuasai oleh dosa. Tapi kenyataannya banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dia masih bisa untuk berpikir kreatif. Pikiran seperti itu datang dari Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan. Lalu juga kenyataan sosial juga ya, peduli terhadap sesama. Juga kenyataan religius ya, taat beribadah, berpuasa, berdoa dan lain sebagainya. Itu anugerah dari Tuhan. Ya, itu anugerah dari Tuhan, tapi anugerah yang bersifat umum. Tapi yang harus dipahami yang terakhir bahwa anugerah umum itu tidak dapat menyelamatkan. Betul Tuhan yang memberi nafas hidup, Tuhan yang memberi intelektual, Tuhan yang memberi moralitas, Tuhan yang memberi kreativitas, Tuhan yang memberi kesadaran sosial religius. Tetapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Yang bisa menyelamatkan apa? Itu namanya special grace, anugerah khusus. Anugerah khusus ialah keselamatan atau hidup kekal yang diterima oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, jadi kita bisa saja bernafas, kita saja sembuh dari COVID misalnya, itu anugerah Tuhan. Kita bisa saja masih menikmati makan dan minum, masih menikmati matahari, hujan, masih menikmati hasil panen, semuanya itu datang dari Tuhan. Tapi kalau kita mati, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan binasa di dalam neraka sampai selama-lamanya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia diberi special grace, anugerah khusus, yaitu hidup kekal, keselamatan, masuk surga untuk selama-lamanya. Ada dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, dalam Roma 10 ayat 9 10 ya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi diangkat sebagai anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya, yang beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya akan binasa, akan dihukum. Ya. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Sebab orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi ini anugerah khusus, hanya spesial bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan penting karena adanya dosa yang tidak terbantahkan. Dosa yang mencengkeram dalam diri manusia. Alkitab yang menarik itu diawali dan diakhiri tanpa dosa. Kejadian 1 dan 2, dosa belum masuk ke dalam dunia. Dan Wahyu 21-22, dosa sudah ditiadakan. Ya. Dan setan itu adalah agen supranatural pembawa dosa. Dia hadir dari sejak di Taman Eden, dan
Kejadian 3 adalah pasal utama berbicara dosa masuk secara manusia. Sejak kejatuhan manusia, manusia mengalami dari willful sinner menjadi enslaved sinner. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. George W. Peters berkata apa? Sejarah adalah duplikasi, multiplikasi, ekspansi, intensifikasi pengalaman manusia dalam pasal ini. Jadi sejarah manusia ini menunjukkan bagaimana dosa itu berkembang, dosa itu menjalar, dosa itu mengalami multiplikasi ke semua manusia. Arti dosa, kita tidak akan perpanjang berkaitan dengan dosa, ada pembelajaran tersendiri ya tentang dosa, yaitu hamartiologi. Tetapi kita singgung sedikit saja di sini. Istilah dosa dalam bahasa Ibrani, hatat berarti kehilangan standar, sasaran, dan tujuan. Yang kedua adalah pesa, itu berarti pelanggaran terhadap hukum atau pemberontakan. Lalu awon berarti jahat atau melawan. Lalu yang keempat segagah berarti kesalahan. Yang kelima resa berarti ketidaksalehan, ketidakadilan atau kejahatan. Yang keenam amal berarti mengacau secara disengaja atau penindasan. Istilah dosa dalam bahasa Yunani hamartia, yang berarti pertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku atas umat atau Allah. Yang kedua adalah paraptoma, berarti bersalah atau kekilafan. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang bersifat tidak harmonis dengan pribadi dan karakter Allah. Ini yang diungkapkan dalam 2 Korintus 4:4, Efesus 4:18, Roma 1:18, Roma 3:20. Jadi segala sesuatu yang tidak harmonis dengan pribadi dan karakter Allah, apa saja. Kalau pikiran kita tidak sejalan dengan Allah, dosa. Perbuatan kita tidak sejalan dengan Allah, dosa. Pribadi kita tidak sejalan dengan Allah, dosa. Ya, itulah arti dari dosa. Kalau demikian, maka sesuai yang dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, ya, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang harmonis dengan pribadi dan karakter Allah. Karena kita terlahir di dalam dosa. Kita dikuasai oleh dosa, kita dicengkram oleh dosa. Jadi pribadi dan karakter kita tidak berjalan harmonis dengan Allah. Dan kita adalah orang berdosa. Cengkraman dosa meliputi seluruh kepribadian manusia dalam bahasa Yunani ya. Sark itu berarti adalah dagingnya, soma itu adalah tubuhnya, psike itu adalah jiwanya, dan pneuma itu adalah rohnya. Ya, ada dalam Kejadian 6 ayat 5, Yeremia 17 ayat 9, Roma 1 ayat 18, Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Jadi seluruh kepribadian manusia tanpa terkecuali tidak ada satu aspek bagian dalam diri manusia yang tidak tercemar oleh dosa, tidak dicengkram oleh dosa. Seluruh aspek diri manusia dikuasai oleh dosa. Ya. Lingkup jangkauan seluruh dunia dan seluruh manusia. Tadi yang sudah saya katakan, Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambarannya begini aja, tidak usah ajari anak kecil yang masih bayi itu untuk berbohong. Tiba-tiba dia akan bisa berbohong. Tidak usah ajari anak-anak kita untuk mencuri. Dia sudah bertumbuh dan mahir mencuri. Tidak usah ajari anak-anak kita untuk berkata-kata kotor. Dia kemudian ahli dalam berkata-kata kotor. Mengapa bisa demikian? Karena tidak ada manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Kita terlahir dalam dosa. Jadi ini mencakup seluruh dunia dan seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya. Nah, bagaimana cara pengobatan dong? Penyelesaian dari dosa bagaimana? Kalau kita sadar, kita tahu, oke, saya terlahir dalam dosa, saya dicengkram oleh dosa. Sekarang solusinya apa? Jalan keluarnya apa? Ya bersyukur kita tidak bisa
mendapatkan jalan pengampunan dosa dari cara-cara kita sendiri, usaha kita, perbuatan kita tidak bisa. Tetapi hikmat, anugerah, kuasa, dan kasih Allah yang tak terbatas itu merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi penyelesaian masalah dosa tidak lain tidak bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi orang yang ingin diampuni dosanya, bagi orang yang ingin diselesaikan dosanya. Hanya melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya berharap ini menjadi jelas bagi kita semuanya. Jadi penyelesaian Tuhan tadi yang saya katakan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa harus melalui Yesus? Karena dia adalah manusia dan tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada dosa dalam diri Yesus Kristus. Pada waktu lahirnya pun malaikat berkata, anak yang engkau lahirkan, katanya kepada Maria, akan disebut kudus, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus lahir dalam kondisi kudus, bukan seperti kita lahir dalam berdosa. Mengapa? Karena orang tua kita berdosa. Kita memiliki namanya dosa warisan. Ya. Jadi Yesus tidak, dia lahir dalam kondisi kudus. Ya. Sebab benih yang melahirkan Yesus itu berasal dari Allah, bukan oleh karena perbuatan manusia. Jadi dia manusia dan tidak berdosa sehingga dia dapat mewakili kita kepada Allah untuk menjadi kurban keselamatan bagi kita. Tapi juga karena Yesus dia adalah Allah, jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah manusia sejati. Pribadinya unik, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang memiliki pribadi seperti ini. Dia Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Nah, dia sebagai manusia yang tanpa dosa, dia bisa mewakili kita, mendamaikan kita dengan Allah, tapi sebagai Allah, tentu saja dia maha kuasa. Dia dapat menanggung dosa dunia ini. Jadi, itulah yang diberikan Tuhan sebagai solusi dari penyelesaian dosa kita. Hanya melalui Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dosanya akan diampuni. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, itulah sebabnya manusia harus menanggapi. Tadi yang sudah saya katakan dari awal, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, betul, tetapi harus diresponi dengan iman. Ya, harus diresponi dengan percaya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pada waktu kita masih hidup dalam dosa, kita hidup dalam permusuhan dengan Allah. Kita berpisah dengan Allah. Ada sebuah jurang yang tidak terhampiri. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi jembatannya supaya kita bisa datang kepada Allah. Ya. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Nah, sudahkah Anda melakukannya? Sudahkah Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudahkah Anda mengizinkan Tuhan Yesus masuk di hatimu sebagai penebus, sebagai Tuhan yang akan menyelesaikan dosamu? Nah, kalau belum, maka kita belum diselamatkan. Ya. Oke, nah ada peranan Roh Kudus dalam keselamatan kita. Peranan Roh Kudus dalam keselamatan itu dia menginsafkan kita. Jadi ketika seseorang mendengar kabar baik, lalu kemudian dia membuka hati, dia percaya kepada Tuhan, itu
bukan karena dia hebat, bukan karena dia lebih baik daripada orang lain, tapi Roh Kuduslah yang menginsafkan dia, ya, menginsafkan dia dari dosanya, menginsafkan dia untuk butuh keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Kemudian yang kedua, peranan Roh Kudus adalah melahirkan baru. Dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Karena kita terlahir di dalam dosa, jadi Roh Kudus melahirkan kembali diri kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Nanti konsepnya kita akan pelajari lebih jauh. Kemudian Roh Kudus membaptiskan, baptizing dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Arti dari membaptiskan di sini punya pengertian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh Roh Kudus ditempatkan sebagai keluarga Allah bersama dengan orang yang percaya di seluruh zaman, di seluruh abad, dan di segala tempat. Jadi kita menjadi satu dalam keluarga Allah bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Itu artinya Roh Kudus membaptiskan. Kemudian memetraikan atau zealing dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, memetraikan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memetraikan. Ya, metrai kita tahu itu adalah seperti segel yang menjadi jaminan bahwa orang ini atau benda ini milik dari seseorang. Jadi ketika kita dimetraikan oleh Roh Kudus, itu kita disegel bahwa kita menjadi milik dari Allah, milik dari Tuhan. Luar biasa ya. Kemudian yang kelima, Roh Kudus itu mendiami, indwelling, ya, karena dosa kita sudah diampuni, kita menjadi ciptaan baru, maka Roh Kudus berkenan tinggal di hati kita, ya. Roh Allah tinggal di hati kita untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jadi itu peranan Roh Kudus dalam keselamatan. Nah, berbicara tentang keselamatan, seperti tadi yang saya katakan di awal, kita tidak boleh mempunyai pikiran separatif, mempunyai pikiran yang tidak seimbang, hanya berpihak kepada satu bagian. Oh, saya Calvinis, oh, saya Arminian, oh, saya pandangannya keselamatan hanya oleh karena anugerah semata-mata. Oh, tidak, kalau saya keselamatan itu adalah tanggung jawab manusia. Manusialah yang harus berjuang, manusialah yang harus setia, manusialah yang harus hidup kudus. Ya, kita tidak boleh melihat keselamatan itu secara sebelah ya. Jadi tidak seimbang. Kita harus melihat keselamatan itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan Dr. Chris Marantika menyebut ada 12 konsep keselamatan. Itu seperti sebuah berlian yang memiliki 12 sisi. Jadi setiap sisi harus dilihat. Kita harus melihat keselamatan itu secara komprehensif. Nah itu, jadi seperti kita melihat sebuah berlian yang memiliki 12 sisi. Apa saja 12 sisi itu? Yang pertama adalah konsep pilihan atau election. Yang kedua adalah konsep pengganti atau substitution. Yang ketiga adalah konsep penebusan, redemption. Yang keempat adalah konsep pemuasan, propitiation. Yang kelima adalah konsep perpalingan, conversion. Yang keenam adalah konsep kelahiran baru, regeneration. Yang ketujuh adalah konsep pendamaian, reconciliation. Yang kedelapan adalah konsep pembenaran, justification. Yang kesembilan adalah konsep pengangkatan, adoption. Yang kesepuluh adalah konsep kesatuan dengan Kristus, unification. Yang kesebelas adalah konsep penyucian, sanctification. Yang ke-12 adalah konsep pemuliaan, glorification. Jadi ini adalah 12 konsep keselamatan seperti sebuah berlian yang memiliki 12 sisi. Kita harus melihat sisi-sisi itu. Mengapa? Karena Alkitablah yang menunjukkan semuanya ini. Ya, jadi kita tidak boleh melihat keselamatan hanya satu sisi saja. Ya, kita harus melihat secara menyeluruh. Oke, sekarang kita lihat satu demi satu konsep keselamatan ini.
Yang pertama ya adalah konsep pilihan atau election. Ya. Definisi dari konsep pilihan itu adalah perbuatan Allah memilih mereka yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi Allah memilih orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang akan menjadi keluarganya, orang-orang yang akan menjadi miliknya. Itu sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya memang ini adalah konsep yang sulit dan menimbulkan perdebatan di gereja-gereja Tuhan di sepanjang masa. Nampaknya sulit ya antara kehendak bebas manusia yang memilih dan kedaulatan Allah, predestinasi yang telah menentukan. Ini terus diperdebatkan ya. Tapi coba kita lihat bagian-bagian ini. Atau ini yang saya mau jelaskan bahwa kalau di satu konsep ini pandangan kita masih belum jelas, kita tunggu ketika kita mempelajari konsep-konsep yang lain. Ingat bahwa keselamatan memiliki 12 sisi yang harus kita lihat secara komprehensif. Di mana sisi yang satu itu melengkapi sisi yang lain. Sisi yang satu menjelaskan sisi yang lain yang tidak dijelaskan di situ. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Ya. Nah, gambaran tentang pemilihan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat dalam memilih. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih. Misalnya, pilihan terhadap Raja Kores yang akan membebaskan orang Israel dan mengizinkan orang Israel pulang dari pembuangan. Orang bertanya, mengapa harus Raja Kores? Yaitu hak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Gitu. Atau pilihan terhadap Israel sebagai umat pilihan Allah dalam Ulangan 4 ayat 37. Mengapa harus Israel? Kenapa bukan bangsa Indonesia? Kenapa bukan bangsa yang lain? Ini adalah kedaulatan Tuhan. Ya, Allah memilih Israel sebagai umat Tuhan yang akan melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu pilihan terhadap Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam Yesaya 42 ayat yang 1. Mengapa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus? Mengapa dia disebut sebagai Juru Selamat? Itu adalah kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Allah yang sudah memilih rencana ini. Ya. Lalu pilihan terhadap orang-orang percaya, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan pilihan untuk memperpendek masa tribulasi. Masa tribulasi adalah masa sengsara yang akan melanda seluruh dunia, dan itu waktunya hanya 7 tahun saja. Mengapa diperpendek ya? Dalam Matius 24 ayat 22, 24 dan 31, karena orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan yang dimaksud? Yang masuk ke masa tribulasi. Itu adalah orang-orang pilihan di antara orang-orang Israel yang disebut sebagai the remains atau sisa-sisa orang Israel yang akan diselamatkan. Jadi diperpendek menjadi 7 tahun saja masa tribulasi. Ya, dasar pilihan ini adalah karakter Allah sendiri. Ya, bukan karena kebaikan manusia, bukan manusia yang satu dia lebih baik daripada yang lain, bukan. Tapi dasar pemilihan Allah atas orang-orang yang diselamatkan ini adalah pada karakter Allah itu sendiri. Yang pertama adalah karena kasih Allah. Ya, dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, jadi karena kasih Allah kepada orang-orang yang diselamatkan. Kalau saudara saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak bisa sombong. Wah, saya sudah diselamatkan, saya orang yang dipilih oleh Tuhan, saya lebih baik daripada yang lain. No, tidak. Anda dipilih karena kasih Allah kepada diri saudara.
Ya. Bukan karena saudara layak, bukan karena saudara baik, bukan karena saudara lebih baik di antara yang lain, bukan. Tapi karena kasih Allah semata-mata. Yang kedua, berdasarkan hikmat Allah. Dalam Yudas ayat yang ke-25 dikatakan dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas di sana. To the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. Ya. Jadi Allah yang bijaksana juru selamat kita. Jadi berdasarkan kebijaksanaan Allah, Dia memilih orang-orang yang diselamatkan. Dan tentu saja, kalau Allah yang memilih, maka tidak mungkin salah pilih. Ya. Bisa enggak, Pak, orang yang dipilih Tuhan, lalu kemudian dia tidak percaya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena ini dari pihak Allah. Orang yang dipilih pasti dia diselamatkan. Ya. Lalu berdasarkan apa? Karakter Allah yang ketiga, kemahatauan Allah. Dalam Mazmur pasal 139 dijelaskan di sana bahwa Allah itu maha tahu. Dia tahu kalau kita duduk, dia tahu kalau kita berdiri, dia tahu kalau kita berbaring, dia tahu kalau kita berjalan, dia mengenal pikiran-pikiran kita dari jauh. Dan tentu saja Allah yang maha tahu, dia tahu orang-orang yang akan memilih dia, percaya kepada dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentu Allah tahu. Nah, berdasarkan kemahatauan Allah inilah maka Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Ya, jadi dasar pilihan ini pada karakter Allah, bukan pada diri manusia yang diselamatkan. Kapan terjadinya pilihan itu? Terjadinya dalam kekekalan masa lampau. Dalam Roma 8 ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, di situ dikatakan, dan mereka yang ditentukan dari semula. Dalam bahasa Inggris dikatakan predestinated. Ya, jadi ditentukan, ditetapkan dari semula. Kapan itu terjadi? Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, itu terjadi sebelum dunia ini dijadikan. Ini luar biasa. Jadi sebelum dunia ini ada, sebelum kita sudah ada di hati Allah, kita sudah dipilih Tuhan, ya sebelum segala sesuatu itu ada. Luar biasa. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk selamatkan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya anugerah ya. Kalau orang itu percaya. Kadang-kadang ada orang-orang yang menentang kekristenan. Ada orang yang mati-matian menolak kekristenan, bahkan membakar gereja, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi orang-orang demikian kemudian dipanggil Tuhan, diselamatkan. Orang-orang protes, loh, bukankah dia itu yang menganiaya umat Tuhan? Ya, kan ada itu kesaksian anggota ISIS yang di Irak sana. Banyak itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah membunuh orang-orang Kristen. Rasanya kok enggak adil ya. Ya, itulah kedaulatan Tuhan. Itu pilihan Tuhan. Ya, pilihan Tuhan atas mereka. Kita tidak bisa protes dengan apa yang Tuhan tetapkan. Allah berdaulat, Allah punya hak prerogatif untuk memilih orang-orang untuk diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Ya, ditetapkan dari semula. Beberapa kenyataan tentang pilihan. Yang pertama, pilihan tidak bertentangan dengan hukum alamiah. Dalam Roma 10 ayat 14, tentu saja harus ada orang yang diutus, ada orang yang pergi, ada orang yang memberitakan kabar baik, ada orang yang mendengar, lalu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan tidak mungkin ya tiba-tiba saja dia diselamatkan tanpa dia pernah mendengar Injil Tuhan Yesus. Ya, tidak mungkin. Karena pilihan itu tidak bertentangan dengan hukum alamiah. Orang yang dipilih Tuhan, pasti dia akan mendengar kabar baik, pasti dia akan percaya, dan akhirnya dia akan diselamatkan. Itulah sebabnya perintah amanat agung memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Itu menjadi penting. Karena apa? Siapa tahu ada orang-orang pilihan di ujung-ujung bumi sana yang belum mendengar kabar baik.
Ya, jadi pilihan tidak bertentangan dengan hukum alamiah. Lalu pilihan didasarkan pada belas kasihan dan kemahakuasaan Allah. Dalam Roma 9 ayat 6 sampai 28 menarik di sana ya. Jadi Yakub yang dipilih bukan Esau. Ya, kemudian kita dilukiskan di sana seperti bejana, ya, seperti sebuah bejana yang diciptakan untuk maksud dari penjunannya. Jadi Tuhan memilih kita berdasarkan belas kasihan dan kemahakuasaan Allah. Kita ini tanah liat yang tidak bisa protes kepada Tuhan. Kenapa dia diselamatkan, kenapa dia tidak? Tidak bisa protes. Itu semua didasarkan pada belas kasihan dan kemahakuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, hak Allah untuk memilih, hak manusia untuk meresponi. Ya, jadi itu akan sejalan. Sekali lagi tidak mungkin orang yang dipilih adalah orang yang tidak percaya. Orang yang dipilih pasti orang yang percaya kepada Tuhan karena Allah memilih dan manusia meresponi dengan iman. Orang-orang kudus sudah dipilih dari semua dalam 1 Petrus 2:8 dan orang-orang yang tidak ditulis dalam kitab kehidupan dari semula pun dalam Wahyu 17 ayat 8 itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang akan dilempar ke neraka, orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu pun juga sudah ditetapkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Bagaimana mungkin itu? Mereka belum ada kok sudah ditetapkan. Bagaimana mungkin mereka akan percaya kalau mereka sudah ditetapkan akan binasa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul ke permukaan. Tetapi kalau Allah itu memilih berdasarkan kasih-Nya, Allah memilih itu berdasarkan hikmat-Nya yang tidak mungkin salah. Allah memilih berdasarkan kemahatauan-Nya, pasti tidak akan masalah. Ya. Kenapa kita protes? Karena kita tidak maha tahu. Karena kita kurang hikmat kita. Bagaimana pikiran kita yang sebesar batok kelapa ini dapat menjangkau pikiran Allah yang seluas samudra. Tidak mungkin kan? Jadi yang kita perlu adalah kita percaya Allah berdaulat, Allah maha kuasa, Allah menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Lalu prosedur pilihan. Prosedur pemilihan, yang pertama Allah mengutus juru selamat untuk mati. Dan ini tidak ada yang lain. Dalam kekekalan Allah memilih memberikan jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa untuk manusia melalui juru selamat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus rela menjadi manusia, sama dengan manusia. Karena itulah rencana Allah satu-satunya dan tidak ada rencana yang lain untuk manusia bisa diselamatkan kecuali mengutus juru selamat untuk mati. Allah tidak bisa mati tentu saja. Yang bisa mati adalah manusia. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Menjelmanya sang penebus karena rencana penyelamatan Allah melalui juru selamat yang mati, maka itulah sang penebus yaitu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Nah, setelah tugas penyelamatan selesai dilakukan di atas kayu salib, maka berita keselamatan itu harus disampaikan kepada setiap manusia. Itu yang disebut sebagai proklamasi Injil Kristus. Injil itu sendiri adalah kabar baik. Kabar baik bagaimana Allah menyediakan jalan keselamatan, menyelesaikan dosa manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kabar baik ini harus disampaikan ke seluruh dunia, disampaikan kepada semua manusia. Karena tidak ada jalan keselamatan lain selain yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itu satu-satunya cara yang Allah sediakan untuk manusia bisa selamat. Ya, jadi proklamasi Injil Kristus itu perlu diberitakan ke berbagai bangsa. Nah, persyaratan pertobatan dari dosa dan beriman kepada Yesus juga diperlukan. Tadi yang saya katakan, Allah menyediakan jalan keselamatan, Allah memberikan anugerah, Allah memilih, tetapi manusia harus bertobat
dan beriman kepada Yesus. Harus bersambut. Ini seperti mata uang yang memiliki dua sisi, ya. Di mana satu sisi tidak meniadakan yang lain. Dua-duanya dibutuhkan. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu juga diperlukan. Kemudian yang kelima, tuntutan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31, kita tahu perkataan Paulus dengan kepala penjara yang ada di Filipi. Setelah dia sadar, diinjili oleh Rasul Paulus bahwa dia orang berdosa, lalu dia berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu Rasul Paulus berkata apa? Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup tahu informasi, tidak cukup hanya jadi orang Kristen, ya, tetapi sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keenam, penghakiman bagi yang tidak percaya. Efesus 2 ayat yang ke-9. Ya, orang yang percaya akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya akan binasa, akan mati kekal di neraka sampai selama-lamanya. Jadi ini penting bagi saudara yang belajar tentang keselamatan hari ini. Ini tidak secara kebetulan Anda mendengar video ini. Jadi bukalah hatimu, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus supaya kamu bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain yang disediakan Allah untuk seseorang dapat diampuni dosanya, untuk seseorang dapat masuk surga. Hanya satu-satunya jalan melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, sambut Tuhan Yesus dalam hatimu. Nah, hasil pilihan yang pertama adalah poema atau puisi karya Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10, poema itu sendiri adalah bahasa Yunani yang artinya puisi. Ya, ini. Autogar esmen poema. Nah, di situ ya. Ketistantes en Christo Iesu epi ergois agatois ois proitoimasen hoteros. Hina en autois peripate sumen. Ya. Jadi orang yang dipilih Tuhan itu akan menjadi seperti puisi Allah yang indah. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, sebab kita ini puisi Allah, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam perbuatan baik. Orang yang dipilih untuk diselamatkan, dia akan menghasilkan sebuah kehidupan yang baik, yang indah, yang mulia, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bohong kalau orang berkata, saya dipilih oleh Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan, tapi hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidupnya masih jatuh bangun di dalam dosa. Bohong. Sebab hasil pilihan, menurut Efesus 2 ayat 10, hidupnya akan menjadi puisinya Allah. Indah dilihat orang, ya. Indah untuk dilihat, untuk didengar, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dia akan mendapat identitas baru. Dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 di sana, bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, ya kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sama lagi dengan hidup sebelumnya ketika kita masih dikuasai oleh dosa. Kita akan memiliki kerendahan hati, kita dapat menguasai diri, kita akan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, yang harus diingat, kita bukan berbuat baik untuk diselamatkan, bukan. Karena tadi sudah saya katakan, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk kita diselamatkan karena kita sudah tercemar oleh dosa. Ya, tetapi kita berbuat baik sebagai hasil kita sudah diselamatkan. Ya, itulah identitas baru kita. Kita dikenal sebagai orang baik. Ada banyak kesaksian penjahat sebelumnya, ketika dia diselamatkan, dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang pembunuh, ya tadi yang saya katakan di Timur Tengah sana, anggota-anggota ISIS yang dipanggil diselamatkan Tuhan, awalnya membunuh orang percaya, tapi setelah diselamatkan dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pendeta, dia banyak berbuat baik, luar biasa. Jadi itu identitas baru. Kemudian yang ketiga adalah
pemujaan kepada Allah. Pemujaan kepada Allah dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oleh karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha dan pekerjaan kita, maka hasilnya adalah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, syukur Tuhan, Engkau menyelamatkan saya. Bukan karena saya lebih baik daripada yang lain, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu, semuanya karena anugerah. Kita tidak akan bertepuk dada dengan sombong, tapi justru kita akan tersungkur dan kita akan memuja Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk anugerahnya yang besar dan mulia. Karena kita dipilih dan diselamatkan. Haleluya. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah pemberitaan akan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan mau setelah Dia memilih kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai umatnya, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan tidak eksklusif bagi diri kita sendiri, tapi berita keselamatan itu harus kita bagikan kepada keluarga kita yang belum diselamatkan, kepada kawan kita, sahabat kita yang belum diselamatkan, dan kepada orang lain yang belum mendengar kabar baik, supaya mereka mendapat kesempatan untuk mendengar kabar baik dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Jadi hasil pilihan akan membuat orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan gemar bersaksi, suka bersaksi, suka menceritakan kabar baik kepada orang lain. Bukan berdiam diri di rumah saja, bukan. Tapi menceritakan perbuatan baik yang telah dia terima dari Tuhan kepada orang lain. Nah, sekarang di bagian akhir dari konsep pilihan ini, saya akan mengulas mengenai keberatan-keberatan yang umum dinyatakan dalam konsep pilihan ini. Apa saja itu? Yang pertama, ada orang yang keberatan dengan berkata bahwa, oh kalau demikian Allah tidak adil terhadap mereka yang tidak dipilih. Ya, Allah tidak adil dong. Nah, ini bisa kita jawab dengan Allah bukan berlaku tidak adil kepada mereka yang tidak dipilih, sebab upah dosa adalah maut. Ya, Roma 3:23. Dan mereka menerima apa yang pantas mereka terima. Mereka yang dipilih bukan karena lebih baik daripada yang lain, tapi hanya karena anugerah Allah saja. Ya, kita tahu bahwa Roma pasal 6 ayat 23 berkata bahwa tetapi upah dosa adalah maut, tapi hidup kekal adalah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa mati kekal di neraka. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Itu adalah sebuah hukum yang ditetapkan. Orang yang berdosa menuju kematian, binasa sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi ketika orang berdosa itu tidak dipilih oleh Tuhan, dia tidak bisa protes. Kamu berdosa kok. Kamu menuju kematian, itu memang sudah ketetapannya seperti itu. Gitu, ya kan? Terus bagaimana? Kok ada orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan? Itu bukan karena mereka lebih baik dari kamu. Mereka dipilih itu karena kasih karunia Allah semata-mata. Jadi Allah tidak berlaku tidak adil. Nah, kamu orang berdosa, mati, itu memang sudah ketetapannya seperti itu. Ya. Nah, yang kedua ada, kalau begitu Allah pilih kasih dong dalam pilihannya. Kenapa dia pilih dia dan Tuhan tidak pilih yang lain? Nah, ini bisa dijawab begini. Allah tidak berlaku pilih kasih sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat yang 10, 12, 23. Juga harus disadari bahwa Allah bebas untuk menentukan pilihannya. Dalam Matius pasal 20 ayat 13, 15 ada ilustrasi di sana tentang Tuhan yang bermurah hati kepada pegawainya yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore diberi upah yang sama. Yang jam 6 pagi protes. Kenapa kami diberi upah yang sama?
Lalu kemudian Tuhan itu berkata, mengapa engkau marah? Aku berlaku murah hati kepada setiap orang. Yaitu gambaran dari Tuhan. Tuhan itu bermurah hati. Ya, jadi dia bebas untuk menentukan pilihannya. Tidak bisa dikontrol atau diatur oleh manusia. Allah punya hak prerogatif. Nah, kalau Allah memilih seseorang, itu hanya berdasarkan karena kasih karunia-Nya semata-mata. Jadi Allah tidak pilih kasih, Allah memilih berdasarkan hak prerogatifnya. Keberatan yang ketiga adalah orang yang berkata begini, wah, hal ini bisa melemahkan sifat ketaatan orang Kristen, ya. Kalau orang nanti tahu bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan dan pasti akan diselamatkan, jadi itu nanti membuat orang itu tidak taat, membuat orang itu akan hidup di dalam dosa, membuat orang itu tidak setia dalam mengiring Tuhan. Kan saya sudah dipilih oleh Tuhan, kan saya diselamatkan, dan tidak mungkin itu menjadi batal, kan? Jadi ini bisa melemahkan sifat ketaatan orang percaya. Tidak demikian ya. Kita bisa jawab dengan jawaban demikian. Keselamatan juga termasuk perpalingan, kelahiran baru, dan penyucian secara progresif. Dan juga Allah tidak mungkin keliru dalam pemilihannya. Jadi, itu tadi yang saya katakan bahwa hasil dari pilihan tadi ada identitas baru dalam diri orang percaya. Orang percaya menjadi poema, menjadi puisinya Allah. Jadi, orang yang dipilih oleh Tuhan itu tidak mungkin akan menjadi orang yang tidak taat dan akan hidup di dalam dosa. Tidak mungkin. Yang harus dipahami juga bahwa konsep pilihan itu terkait dengan konsep-konsep yang lain yang akan kita pelajari. Dengan konsep perpalingan, nanti kita akan pelajari ya, bahwa orang itu akan bertobat, orang itu akan meninggalkan dosa, orang itu akan ikut setia mengiring Allah. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan juga tidak akan bertentangan dengan kelahiran baru. Dia telah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia tidak akan menekuni lagi kehidupan lamanya. Dan konsep penyucian, dia akan bertumbuh dalam kesucian secara progresif. Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi keberatan ini bisa terbantahkan. Kemudian yang keempat, hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi sombong karena dipilih oleh Allah. Nanti dia akan sombong, saya dipilih oleh Tuhan, kamu tidak. Tidak demikian ya. Jadi keberatan ini bisa kita jawab dengan jawaban ini. Karena pilihan ini dari pihak Allah berdasarkan anugerahnya, maka seharusnya hal ini membuat seseorang menjadi rendah hati. Seseorang akan merasa sombong kalau dirinya merasa layak untuk dipilih dan diselamatkan. Ya, tadi yang saya katakan. Jadi karena kita ini dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata kita diselamatkan. Lalu apa yang harus disombongkan? Tidak ada yang merasa disombongkan. Justru, itu tadi yang saya katakan juga, orang yang dipilih Tuhan berdasarkan anugerahnya, dia akan semakin rendah hati. Karena dia merasa dirinya ini orang berdosa yang tidak layak, tapi kok diselamatkan, kok dipilih oleh Tuhan. Membuat orang itu semakin rendah hati, membuat orang itu semakin setia, dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi ini berkaitan dengan keberatan-keberatan. Yang kelima, ada yang mempunyai keberatan dengan berkata, hal ini melemahkan desakan atau keperluan orang untuk bertobat dan melemahkan gerakan penginjilan sedunia. Ya, karena orang yang diselamatkan itu sudah dipilih oleh Tuhan dari sejak awal kok. Ngapain repot-repot kita memberitakan Injil? Kalau orang yang kita injili itu adalah orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, ya sia-sia saja kan? Jadi tidak usah nginjil. Tidak demikian juga. Ya, jawabannya demikian. Karena kita tidak tahu
siapa saja yang telah dipilih Allah sejak kekekalan masa lampau, maka hal ini justru seharusnya membuat orang berdosa was-was dan segera bertobat. Ya. Dan bagi orang yang sudah percaya untuk hidup dalam penyucian progresif. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan dari sejak kekekalan, siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari sejak dunia belum dijadikan, itu siapa saja. Siapa nama-nama orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan yang ditetapkan untuk binasa kekal di neraka, siapa saja kita tidak pernah tahu. Ya. Justru karena ketidaktahuan itulah mendesak kita untuk kita melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik ke semua orang, ke segala suku bangsa. Sehingga memberi kesempatan orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang pilihan, dia pasti akan meresponi Injil yang kita sampaikan. Ya, jadi keberatan seperti ini akan terbantahkan. Jadi itulah sebabnya konsep pilihan ini tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep lain. Tadi yang saya katakan juga bahwa kalau kita masih belum jelas dalam konsep pilihan ini, itu akan dijelaskan dalam konsep-konsep yang lain. Karena konsep keselamatan, 12 konsep keselamatan itu seperti sebuah berlian yang memiliki 12 sisi. Di mana sisi-sisi yang satu itu, sisi yang satu tidak meniadakan yang lain. Tapi justru sisi yang satu melengkapi apa yang tidak dijelaskan dalam sisi yang lain. Ya, jadi kita akan maju ke konsep-konsep berikutnya. Tapi sebelum itu, kalau ada di antara saudara-saudara yang ada tanggapan, yang ada pertanyaan terkait dengan konsep pilihan ini, saudara boleh tulis ya di kolom chat. Ya, saya akan menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada hal yang mau disampaikan, silakan tulis di kolom chat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.